Penambahan Jalan Moh-Toha ini bukan tanpa alasan. Di ujung jalan ini di kawasan Dayakolot terdapat tempat bekas gudang mesiu sekutu yang dibom oleh Moh-Toha. Gudang yang menyimpan 1.100 ton mesiu itu diledakkan para pejuang, antara lain Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Ledakan dahsyat terjadi di siang bolong di tengah kecambuknya perang, 10 Juli 1946. Semua orang terkejut melihat asap tebal membumbung tinggi di langit Dayakolot. Kabar peledakan gudang mesiu itu cepat menyebar. Disebutkan Muhammad Toha berasal dari pasukan barisan banteng. Ketika Belanda menghujani Bale Endah dengan mortir, Toha, Ramdan bersama pejuang lainnya dari Hisabullah yang semuanya berjumlah 11 orang melakukan serangan ke Dayakolot. Dari 11 orang itu, hanya Muhammad Toha yang tidak diketahui keberadaan jasadnya hingga kini. Sebagian jasad penyerang ditemukan, sebagian lagi selamat. Dari yang selamat diketahui Toha ditinggal dalam keadaan luka tembak. Toha tidak mau menjadi beban pasukan, maka berbekal granat, ia berjibaku meledakkan gudang mesiu itu. Untuk mengenang pahlawan Toha ada monumen Muhammad Toha. Monumen itu berdiri di tepi kolam. Di sampingnya terdapat plakat yang berisi daftar prajurit yang gugur saat peristiwa Bandung Lautan Api. Jika kalian sedang melakukan perjalanan ke daerah Bandung Selatan, ada satu tugu yang menjulang tinggi tepat di pertigaan jalan. Tugu itu berada di daerah persimpangan jalan di Pati Ukur, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dari bawah, tugu itu sudah terlihat jelas berdiri kokoh menjulang tinggi. Apalagi kontur jalan di sana memanglah menanjak, menjadikan seakan-akan berjalan kepada sesuatu yang agung. Daerah yang rimbun pepohonan mengantarkan kita kepada sesuatu yang megah. Namun, banyak juga yang tak peduli akan keberadaan tugu tersebut. Mereka hanya berlalu lalang dan melewatinya seperti tidak ada apa-apa. Kemegahannya pun belum cukup menaruh banyak perhatian kepada setiap orang yang melewati tugu itu. Seperti tugu lainnya, bagaimana bangunan itu didirikan atas dasar kesadaran untuk menghormati sesuatu kejadian. Salah satunya tugu ini, yang saban hari ingin dicerita kembali tentang bagaimana bangunan itu bisa berdiri dan cerita apa yang ada di baliknya. Tugu Juang Siliwangi lokasinya tak jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1975, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tugu itu juga didirikan untuk memperingati hari jadi ke-29 Hodam 5 Siliwangi, sekaligus mengenang para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, terkhusus para pejuang di Bandung Selatan. Tugu Juang Siliwangi ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Angkunevi, dan Pangdam 5 Siliwangi Letnan Jenderal TNI Raden Himawan Sutanto. Sedikit di bawahnya terdapat balkon tugu, tampak 5 patung tanpa identitas yang mengenakan pakaian pejuang. Semua patung itu menghadap ke jalan di Pati Ukur. Patung itu seperti mengibarkan semangat kepada orang-orang di bawahnya. Monumen ini ditopang oleh 8 dinding. Tiap dinding memiliki relief yang menceritakan tentang para pejuang yang bertarung saat melawan penjajah. Pada saat itu, rakyat Indonesia memang terlibat langsung dalam peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan, tak terkecuali orang-orang di Kabupaten Bandung. Hanya 2 warna yang mendominasi relief tersebut, yaitu hitam dan kuning. Memang sejak abad 17, perlawanan rakyat Bumi Priangan sudah terlihat. Salah satunya yang terkenal saat zaman penguasa Tata Ukur, Adipati Wangsanata Kusuma yang dikenal dengan julukan Dipati Ukur melakukan pemberontakan pada pihak VOC. Cerita itu terus mewangi dalam masyarakat, menjelma menjadi semangat-semangat pejuang rakyat Jawa Barat hingga saat ini. Tugu Juang Siliwangi berada di persimpangan jalan Dipati Ukur, Bale Endah. Tepat di tengah-tengah tembok relief ada sebuah prasasti yang bertuliskan, "Demi untuk mengenang dan menghargai perjuangan 45 serta mewariskan nilai-nilai 45 kepada generasi penerus guna menjiwai perjuangan mencapai tujuan bangsa." Maka dibangunlah monumen perjuangan 45 ini. Bale Endah 1974. Dari cerita di atas menandakan bahwa tugu tersebut bukan hanya seonggok bangunan yang tak ada artinya. Tiap goresan bangunannya menyimpan cerita mendalam tentang pengorbanan, perjuangan, darah, dan air mata.
Namun sangat disayangkan sekali hal itu tidak menjadi ajang kepedulian kita untuk menjaga dan merawat monumen itu. Tugu tersebut banyak sekali mengalami kerusakan. Seperti halnya salah satu patung yang berada di balkon, kepalanya tidak ada, tangannya patah, cacat mulai terkelupas, belum lagi ilalang liar di sekitaran tugu dan sampah-sampah yang berserakan membuat kerapian dan keindahan tempat itu tidak lagi baik. Geraha Purnalaga Jaya atau yang dikenal sebagai Gedung Juang 45 berperan penting pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Gedung Juang 45 berada di daerah Bandung Selatan, tepatnya di Bale Endah. Gedung Juang ini didirikan pada tahun 1980 dan diresmikan oleh Bupati Bandung saat itu. Awal gedung ini didirikan sebagai sarana pewarisan nilai juang 1945 atau sebagai penghormatan kepada para perjuangan kemerdekaan 1945. Gedung Juang 45 banyak sekali mengandung sejarah. Gedung ini sangat erat dengan peristiwa Bandung Lautan Api, karena pada saat peristiwa itu terjadi, gedung atau kawasan ini dipakai sebagai tempat persinggahan para pejuang atau para rakyat Bandung pada peristiwa pembumi hangusan kota Bandung Utara atau yang dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946 atas dasar rakyat Bandung yang tidak mau kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu sebagai markas militer mereka. Jadi atas komando dari Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia dan atas hasil musyawarah dari Majelis Persatuan Pejuang Priangan, maka semua rakyat Bandung harus dievakuasi saat itu dan diperintahkan untuk membakar rumah-rumah mereka sehingga pasukan sekutu tidak dapat menduduki kota Bandung. Para pejuang dan rombongan penduduk Bandung diarahkan ke selatan kota Bandung sehingga sekitar kurang lebih jam 12 malam Bandung telah kosong. Api membakar dan membumi hanguskan kota Bandung sehingga terjadilah Bandung Lautan Api dan Gedung Juang 45 saksi sejarah peristiwa tersebut dan tempat ini juga tempat dievakuasinya warga Bandung saat itu.